Apa ya sekarang yang membuat kamu akhirnya berada di sisi Bu Emi? Bayi diusir kayak gitu tuh kayaknya nggak lumrah sih. Aku nggak pernah ngeliat kejadian kayak gitu. Apartemen itu sudah ada, ditempati sama bapak dan aku memang lihat setiap datang ke sana ada sekretaris lainnya. Special assistant. Special assistant setiap aku datang sudah ada. Hubungan anak-anak dengan si yang special assistant satu lagi nih? Jadi anak yang nomor 2 ini menyadari kalau ayahnya ini berbuat salah. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Setelah kita berbincang dengan Amy, sekarang kita berbincang dengan seorang mantan personal assistant-nya suaminya Amy yang dipecat, ya kan, dan bahkan dituduh melakukan black magic atau ilmu hitam. Nah, kita mau tanya dari sisi Davina. Hai Davina, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Kak Fen udah ngundang. Nah, kita kan pengen juga mendengar cerita dari sisi yang lainnya, sudut pandang dari orang ketiga yang melihat bagaimana sih sebetulnya, karena ada banyak sekali pernyataan-pernyataan yang mungkin ada yang sejalan tetapi juga ada yang bertentangan begitu. Ada pula juga tudingan kepada Davina terkait apakah Davina ini disuap gitu ya untuk kamu mendukung Amy. Apakah benar kamu melakukan black magic? Oke, yang pertama dulu, Davina, kamu sejak kapan sih sebetulnya menjadi seorang personal assistant dan apa lingkup tugas kamu sebetulnya di keluarga Amy? Oh, jadi personal assistant di keluarga Amy itu resminya mulai bekerja itu di tanggal 6 November. 6 November. 6 November 2023. Amy udah melahirkan ya? Sudah melahirkan, anaknya itu usia 10 hari. 10 kurang hari? Dari 2 minggu. Ya. Kurang dari 2 minggu. Ya. Terus apa waktu itu job desk kamu apa? Di interview itu ya seperti personal assistant biasa. Jadi kebetulan bapak itu nanya, sorry pertanyaan personal, kamu suka anak-anak nggak? Ya aku memang suka anak-anak. Oh iya saya suka anak-anak, kenapa? Karena salah satu job saya adalah untuk menjadi teman dari anak yang nomor 2. Anak yang nomor 2. Bukan anak nomor 1. Oke, yang laki ya, yang iya, umur 9 yang tahun laki-laki, ya. karena ya dia butuh perhatian apa segala macam dan sebagainya. Oh ya oke. Anak ini umur 9 tahun. Nah, selain itu tugas saya juga untuk di lingkup edukasi. Karena memang beliau menyampaikan kalau akan ada perpisahan, mau berpisah dari Bu Ami. Jadi kamu nanti yang take over, nanti kamu yang ke sekolah kalau ada pertemuan sekolah, nanti kamu yang urus untuk urusan sekolah mereka. Terus aku oh ya sudah, oke. Cuman kan sebelum loncat ke situ, udah makanya aku kerja. Yang tugas pertama aku adalah take over apapun dari Bu Ami mengenai pendidikan anak-anak. Jadi sebelumnya memang yang menghandle adalah Bu Emi ya? Oh iya, Bu Emi. Jadi Bu Emi yang mendampingi anak belajar. Iya. Ya Bu Emi yang kalau ada ke sekolah pasti datang tuh Bu Emi gitu ya? Iya. Jadi semuanya itu sebenarnya dari Bu Emi? Iya, makanya tektokannya aku ke Bu Emi. Dan Bu Emi tahu semua kan? Tahu semua. Bu Emi yang ngajarin aku karena jadi gini, beda ya mungkin kalau dulu aku zaman sekolah itu PR halaman sekian. Mungkin nah ini karena sekolah internasional. Ya maaf kita dari sekolah negeri kan, jadi aku agak kudet juga kan, pakai Google Classroom dan sebagainya. Ini nanti diupdate di sini. Nah semua itu Bu Ami yang ngajarin saya. Jadi nggak mungkin orang ngajarin kamu kalau dia sendiri nggak terbiasa menggunakan itu. Betul. Oke. Karena aku pun butuh waktu nggak seminggu. Kak Fen itu butuh aku sebulan full. Bahkan kadang-kadang masih ada yang aku nggak ngerti, aku masih tetap tanya Bu Ami. Itu khusus untuk anak kedua aja? Semua anak. Semua anak, oke. Iya, kecuali anak yang di kindergarten karena banyakan itu di grup mamis. Oh. Dan tapi Bu Ami selalu transfer ke aku informasinya. Oke. Jadi kamu adalah teman belajar anak yang kedua, tetapi kamu juga menghandle untuk pendidikan itu 2 anaknya, kecuali yang terakhir ya. Kecuali yang nomor 3 maksudnya. Kecuali yang nomor 3 dan bisnis yang akan dilakukan sama Bapak. Oh, itu job desk yang selanjutnya? Iya. Bisnis yang akan dilakukan oleh Bapak. Kamu akan jadi personal assistant? Iya, akan bantu handle untuk bisnis itu. Nah, kamu di hire itu, kamu tinggal di situ atau kamu pulang pergi? Enggak. Di awal itu aku pulang pergi. Di awal pulang pergi? Kos.
Kamu kos dekat situ. Awalnya aku kos di Kelapa Gading dan memang lagi mau cari untuk daerah situ. Karena tadinya aku pikir kalau di Kelapa Gading ya oke lah ya, karena kan masuknya itu menurut perjanjian itu masuk jam 10 pulang jam 7. Cuman kalau di awal-awal aku merasa kayak oh ya namanya adaptasi, jadi makan waktu lama, dan aku kayak ya tahu memang tugas aku sebagai sekretaris atau job personal assistant pasti akan nggak ada waktu pas, tidak ada waktu konkret aku pulang jam berapa. Sampai akhirnya oh ya udah aku pindah kos di daerah yang dekat, cari kos yang dekat di situ. Oke. Iya. Nah ini berapa lama kamu konsultasi sama Bu Emi sebelum serah terima tuh? Selama serah terima sejak awal, cuman konsultasi untuk ngertiin masalah belajar anak itu lama banget, Kevin. Karena semua itu pakai Google Classroom, harus cek email satu-satu anak-anak itu. Oke. Jadi memang nggak gampang buat aku yang yang masih muda aja, maksudnya itu nggak yang gampang gitu loh. Oke. Nah pada saat kamu di hire sebagai personal assistant ya, apa aja sih kamu ditanya kamu suka anak-anak? Terus kemampuan apa lagi yang dicek dari kamu latar belakang? Spesifikasinya lah. Spesifikasi apa sih? Tanya fleksibilitas. Fleksibilitas. Masalah nggak? Oh ya, masalah nggak untuk jam kerja? Aku bilang kalau normal, normalnya aku itu kan dari dulu aku kerja ya masuk jam 8. Semalam-malamnya, misalnya pulang jam 4, jam 5 ya semalam-malamnya jam 7. Dia sih nanya fleksibilitas, cuman kalau aku karena aku pribadi udah maksudnya menanamkannya gini ya, kita kerja jadi sekretaris nggak ada jam pulang, bukan nggak ada jam pulang, nggak ada jam pasti, tergantung atasan gitu. Tapi bukan berarti dia nge-hostage aku di rumah kayak gitu, nggak. Kalau aku butuh untuk, Bapak itu kalau aku butuh untuk hari ini mau izin balik jam sekian bisa, boleh nggak? Boleh dia. Oh boleh. Gaji bagus. Standar. Standar. Apalagi kemampuan yang harus kamu miliki untuk bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Pasti bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris bagus apa sih? Ya, I don't know lah, you can tell lah. We have a conversation before this, then you can. Maksudnya then you can apa judge. kamu belajar bahasa Inggris di mana atau lulusan apa? Dulu bahasa Inggris ya les lah waktu zaman sekolah. Cuman terbentuknya ya karena banyak punya atasan sebelumnya juga kan orang luar. Oh, memang sudah terbiasa. Oke. Kemudian latar belakang pendidikan kalau boleh tahu, sehingga kamu ditunjuknya dengan tugas seperti itu gitu, mendampingi anak belajar. Aku sebenarnya akuntansi. Dulu sekolah cita-citanya jadi sekretaris karena kebanyakan nonton film kan. Terus udah gitu kuliah ngambil akuntansi karena nggak ngerti juga sih kenapa kejeblos di akuntansi. Kebetulan keterima di universitas, universitasnya akuntansi. Ya udah berjalan sih sebenarnya. Baiklah. Nah, berarti setelah kemudian itu berarti kamu kemudian mulai pekerjaan kamu. Kalau boleh dijelaskan dari pagi tuh apa aja sih ritual kamu tuh? Pagi itu sebelum Bapak itu pindah ke rumah, kalau Bapak tidak ada meeting pagi itu aku ke apartemen. Di apartemen yang di apartemen. Di apartemen. Dekat rumah ya apartemen. Yang di sebelah rumah. Di apartemen itu ya di briefing. Saya ini kalau di hari Senin itu kayak seminggu ini saya kegiatannya apa. Oh ya oke. Terus udah gitu urusan anak, aku juga laporan setiap hari masalah anak, ini kayak gimana, masalah sekolah. Oh iya udah tektokan sampai mana. Nah habis itu ke rumah untuk apa yang bisa ditektokan lagi sama Bu Ami ya tektokan lagi, apa aja kalau ada PR anak-anak. Karena aku tuh sebenarnya agak bingung, maksudnya memang benar bingung. PR-nya tuh ntar ada yang dikasih kertas, ntar ada yang harus kita print, jadi benar-benar memang harus baru. Memang aku baru dengan sistem seperti itu, jadi memang belajarnya agak lama. Terus juga sama di awal itu sebenarnya itu barulah setelah Ibu Ami pindah ke apartemen, baru mulai bicarakan bisnis yang akan bisnis baru yang mau dibuat, yang mau dilakuin sama Bapak. Cuman sebatas itu. Apakah kamu juga bikin schedule apa selain schedule pelajaran, schedule makan? Iya. Schedule makan iya. Jadi setelah Bu Ami itu pindah ke apartemen, ada satu Mbak yang ikut. Kurang dari seminggu deh kalau aku nggak salah itu Mbak itu dipecat. Dari situlah baru jadi aku sudah ngekos. Nah, ini kenapa aku tinggal di sana? Jadi aku tuh jadi gini. Bapak nanya gimana kosan baru segala macam. Bagus sih, cuman kayaknya aku mau pindah karena katanya banjir. Kenapa nggak tinggal di apartemen aja? Gitu. Jadi ngeliatin di sana dan sebagainya. Oh ya, saya coba dulu. Aku bilang kayak gitu kan, coba dulu. Akhirnya jadi berlanjut akhirnya tinggal di sana. Kamu tinggal di apartemen bersama Ibu Ami? Bersama Ibu Ami. Tugas kamu apa di sana? Benarkah kamu ditugasin untuk jaga supaya Ibu Ami nggak
bertindak nekat mengakhiri hidup. Iya. Kamu melihat ada tanda-tanda itu memang dari Tidak. Bu Ami? Tidak. Tidak. Apa yang kamu lihat dari Bu Ami? Dia kalau di sana itu ya cuman setiap pagi bangun pagi bareng kan. Pagi itu lagi udah gendong bayi, habis nyusuin, bayi itu ditaruh main sendiri, ketawa-tawa. Setiap pagi kayak gitu kok. Bu Ami biasanya bikin sup untuk kalau nggak seaweed, akhir-akhirin sebelum di keluar dari rumah itu mulailah, maksudnya katuk yang mulai agak Indonesia. Kalau sebelumnya seaweed, bikin seaweed soup, bikin untuk ya kegiatan ibu untuk baru punya bayi supaya kuat gitu ya, supaya susunya lancar dan sebagainya. Karena kan bayinya menyusu terus. Jadi Asinya nggak Bu putus. Ami full ya menyusui terus. Full ASI. Dan itu kamu tidak melihat tanda-tanda stres, ingin mengakhiri hidup Enggak. itu dari Bu Ami? Enggak, makanya agak bingung sih waktu dibilang mau mengakhiri hidup. Aku bener-bener sampai kunci balkon aku umpetin. Bu Ami cuman kayak Vina ini kayaknya harus dibuka sedikit deh karena kan Udara. ada baju bayi yang harus dikeringin, kayaknya biar udara masuk sedikit buat ini. Aku sampai nungguin tapi kayak ya dia sibuk sama bayi, main sama bayi, ngurusin bayi kayak gitu, bebenahin baju dan sebagainya. Jadi setelah Ibu Ami full dipindahkan ke apartemen dan kamu juga akhirnya disuruh tinggal bareng sama Bu Ami, tugas kamu ada yang berubah nggak di rumah? Banyak. Jadi di rumah itu aku jadi, apalagi sejak Mbak dipecat ya, bikin jadwal makan untuk seminggu, kegiatan anak-anak, urusan sekolah anak-anak, urusan medical orang tuanya, call check up dan sebagainya itu aku yang ngatur. Sebenarnya basically hampir semuanya kecuali urusan yang kayak laundry itu nggak urus sih. Kecuali laundry kecuali laundry, grocery shopping juga aku yang bikin listnya. Sama urusan kalau di apartemen ya gimana sih namanya kita tinggal di situ ya. Makanya ini agak sedikit ini ada pernyataan kalau apartemen itu kotor. Setiap hari Minggu itu adalah hari aku bersih besar. Jadi nggak mungkin, itu bohong. Nah, ya pernah, namanya kita tinggal di situ kan. Nah, pada saat kamu ngurus rumah nih ketika Ibu Ami ada di apartemen ya full gitu ya, ada personal asisten lain nggak sih yang ngurusin atau cuman kamu dan pembantu atau apa atau ART gitu? Mengurusi rumah, jadwal anak dan berinteraksi dengan anak-anak. Ada lagi yang lain nggak personal asisten selain kamu? Personal asisten nggak. Terakhir itu kita memang hire ada yang sudah pernah disebut namanya ya Dian sebagai shadow teacher. Karena memang dari anak yang nomor 2 punya anger issue management. Anger issue management. Tapi shadow teacher bukan berkebutuhan khusus ya, karena kan banyak kan shadow teacher itu untuk yang berkebutuhan khusus. Dia tidak berkebutuhan khusus. Cuman kalau yang aku lihat emosi yang nggak tersalurkan dengan baik, jadi pecahnya seringnya di sekolah. Akhirnya butuh shadow teacher, kita hire lah Dian. Kenapa di hire Dian itu kalau dibilang untuk menjadi teman di awal sepertinya agak keliru, karena tujuannya itu untuk shadow teacher untuk mendampingi, karena kalau tidak yang nomor 2 tidak bisa ke sekolah. Dan shadow teacher kualifikasinya harus lulusan psikologi atau sudah pernah berpengalaman sebagai shadow teacher, sedangkan aku bukan dua-duanya. Hire lah kita Dian, di mana aku tidak kenal Dian sebelumnya. Gitu. Kenapa kalau tidak didampingi oleh Dian atau shadow teacher ini tidak bisa ke sekolah? Regulasi sekolahnya sih, itu atur dari sekolah, itu permintaan dari sekolah. Gitu. Jadi yang mengurusi anak-anak di rumah dan orang tua atau mertuanya Amy itu ada kamu, ada shadow teacher, ada siapa shadow lagi? Teacher fokus di anak. Fokus anak nomor 2 ya? Nomor 2 dan bantu untuk tuition ngajarin anak nomor 3. Dan bantu untuk anak nomor 3. Terus apa lagi? Nah aku sebenarnya fokusnya ya untuk aku ya, sebenarnya jadi hampir di akhir itu jadi, mas sekarang kamu yang ngerjain, sekarang kamu yang tolong kerjain deh. Jadi udah kayak disuruh detail kan kayaknya udah. Jadi kayak kamu ibu rumah tangganya gitu? Iya, kayak gitu. Nah, cuman mostly ya aku banyak. Sampai bulan keberapa tuh kamu jadi seperti ibu sampai dipecat rumah tangganya? Dipecatnya kapan? Tanggal 21 Januari. 21 Januari. Jadi dari November, Desember, ya Januari. Mulai deket sama anak-anak itu mungkin di Desember awal kali ya. Apalagi terutama pas Mbak di pecat itu mulai deket sama anak-anak. Kamu kerjain semuanya tuh ya. Sampai Januari, sekarang baru bulan Maret ya. Oke.
kalau kamu lihat anak-anak tuh kayak gimana sih? Atau gini dulu lah sebelum itu. Kamu lihat nggak sih proses diusirnya Ibu Emi itu ke apartemen? Melihat secara langsung pas pindahnya tidak, tapi tahu karena aku sempat yang disuruh bantu cari apartemen. Kamu disuruh cari apartemen untuk ibu dengan catatan ya jaraknya 10 menit dan sebagainya. Aku saat itu memang kan sama Bu Ami itu tidak terlalu banyak ngomong. Bu Ami itu takut kayak orang takut buat ngobrol sama aku. Kan kita kan ngerasa ya kalau orang takut ya, Kak. Akhirnya bilang, "Ma'am, I know. I will help you about the kids." That's it. Hanya itu yang aku bilang, aku akan bantu urusan anak. Apa yang aku bilang bantu urusan anak? Aku akan bantu urusan mengurus, menjaga anak-anak di rumah dan memastikan dapat tempat yang tidak jauh. Misalnya, itu aku tidak pernah mention sebenarnya. Ini cuman kayak memastikan kalau dia sudah tahu, udah dengar kalau dia akan keluar dari tempat itu, dari rumah kan. Ya aku memastikan supaya anak-anak itu tidak susah bertemu dengan ibunya itu. Jadi memastikan kalau hari ini berangkat ke inilah kayak ya kita punya cara lah ya kalau sekretaris untuk ngomong sama atasan. Terus selama periode terpisah itu apakah anak-anak yang 1, 2, 3 ya pernah ketemu ibunya memang gitu? Yang satu hampir tidak pernah. Nomor 1 tidak pernah. Kalau yang nomor 2 itu tergantung mood bapaknya dan kadang-kadang kalau aku kayak Sir ini mem nanya anak-anak kalau hari apa ke sana. Oh yaudah kirim aja kayak gitu. Jadi harus ditanya harus dulu. Kadang harus diingetin. Kalau udah pernah janji nih, kemarin janjinya kan mau. Tapi kamu selalu mendampingin ya ketika anak-anak ketemu sama Bu Emi? Ada yang aku ikut ke sana, ada yang enggak karena anak-anaknya ibunya nggak berbahaya kok, ngapain didampingi. Apa yang kamu lihat ketika kamu lagi ada dan melihat interaksi antara Ibu Emi dan anak-anak? Oh, yang laki-laki deket sekali. Kayak apa deketnya? Deket, jadi kayak setiap datang, kalau yang kecil itu selalu lari ke bayi. Jadi pasti ke bayi dulu ya. Yang nomor 3 ya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Mau peluk-peluk dulu, gendong-gendong dulu. Yang nomor 3 tuh langsung kayak cium-cium, terus main, ngeliatin, ngejagain. Kalau yang nomor 2 habis kayak gitu, Mami, I want to talk. Langsung maminya tuh ditarik ke kamar, ngobrol berdua, kayak gitu. Seperti itu. Deket banget. Habis itu anaknya yang kecil itu ikut kadang-kadang. Nah, cuman aku sih yang kadang bawel, bayi, jangan diangkat, paling aku yang bawel kayak gitu sih. Pernah melihat Ibu Ami marah, melengking, tinggi, banting-banting bareng? Nggak pernah. Ibu Ami, ini yang sepenglihatan saya nggak pernah ngomong kasar ke anak. Kalau udah gini, misalnya anak nomor 2, ini misalnya kayak, saya nama anak nomor 2-nya adul kayak gitu lah. Nggak pernah yang kayak marah-marah kayak gitu sih, yang sepenglihatan aku tidak pernah. Dan ya berdasarkan cerita Mbak yang pernah ngobrol juga nggak seperti itu sih. Nggak kasar? Nggak. Terutama apalagi kalau sama anak pertama ya itu nggak pernah. Kan anak kalau kasar harusnya ayahnya sudah tahu lah pasti. Kan dekat sekali juga sama ayahnya. Anak pertamanya ya? Oh, anak pertamanya dekat sama ayahnya. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya ada yang mistreat anak pertama pasti akan cerita sama ayahnya. Pasti. Jadi nggak mungkin tuh ada satu periode yang mereka nggak tahu mungkin. gitu. Dari yang aku lihat kayaknya sih nggak mungkin. Kalau ada satu periode dia tidak sampai nggak berani cerita dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi sampai kamu dipecat? Kan saat itu dia kan cuma datang nanya. Dia tuh siapa? Bapak. Harusnya kita tuh pagi ada meeting, cuman di cancel. Terus dia datang, akhirnya bayi diambil, dijemput. Sore itu dia datang. Yang lu loh, jadi dia kayak nggak pakai bahasa Indonesia. Yang kamu lakuin itu, kamu sendiri atau disuruh? Melakukan apa? Iya. Apa? Aku itu benar-benar lost. Itu aku nggak tahu kan, nggak tahu sama sekali apa segala macam. Lost, nggak tahu apa-apa. Oke, I have to let you go. Oh ya sudah. Saya kayak, oh ya sudah. I will pay your salary full, but I have to let you go. I'm so sorry. Ya udah, saya packing. Tapi kamu nggak tahu apa yang dituduh, apa yang kamu lakukan? Tapi feeling udah ada. Apa? Karena hubungan terakhir itu saya dengan yang dibilang sekretaris satunya sudah tidak pernah ngobrol. Sudah special assistant itu. Ya, sudah agak tidak bagus karena
mungkin ada ketidaknyamanan dari dia karena banyak pekerjaan yang harusnya dia lakukan, banyak yang dia lakukan. Harusnya dikerjakan oleh si special personal assistant. Jadi dioper ke aku. Oke. Contohnya apa? Ya kayak belanja mingguan, seminggu kan belanja 2 kali. Belanja mingguan jadinya aku yang pergi. Gitu. Terus apa lagi? Sebenarnya itu doang sih kayaknya. Cuman itu doang. Iya, terus karena aku nggak tahu ya dia kayak gimana perasaannya, karena aku memang aku berani menyampaikan kalau aku dekat sama anak-anak. Kenapa bisa begitu? Apa buktinya kalau kamu dekat dengan anak-anak? Aku sama yang nomor 1 banyak ngobrol. Banyak ngobrol, terutama ya banyak ngobrol. Dia setiap pulang sekolah nyamperin, curhat. Hari ini di sekolah gini. Anak yang nomor 2 setiap datang, yang nomor 3 setiap datang, Caca Vina langsung lari nyamperin kayak gitu. Nah mungkin hal itu yang tidak didapatkan. Hubungan anak-anak dengan si yang special assistant satu lagi nih? Seperti ke kamu nggak? Atau beda? Beda. Oh, beda. Kalau aku bilang sih tidak sama ya. Tidak sama. Tidak sama. Yang pertama sering cerita nggak sama yang ini? Kalau menurut aku ngobrol kan, kamu kenapa waktu itu kita ke Malaysia bareng, sekamar bareng. Kamu pernah nggak sih cerita-cerita kayak gini sama yang pertama Cece itu? Enggak, karena pertama karena dia menyadari kalau memang bahasa Inggrisnya kurang bagus. Dan aku takut kalau aku cerita ntar disampaikan ke Dedi. Makanya kayak gitu. Jadi kayak oh ya udah. Terus ya kita ngobrol. Kalau sama yang nomor 2 udah pasti. Yang nomor 2 itu tidak suka dengan, jadi anak yang nomor 2 ini menyadari kalau ayahnya ini berbuat salah. Ada kesalahan lah yang dilakukan, jadi aku nggak suka sama ini. Terus aku bilang just don't care. Fokus on your study. Aku bilang kayak fokus aja belajar dan senengin ibu, senengin mamamu. Itu doang. Aku nggak pernah ngomong yang gimana ya, mendengar anak. Namanya anak-anak itu kan cerita. Kalau yang nomor 3 sih lebih ke ya masih lucu-lucunya aja ya, masih 5 tahun, jadi masih kayak ya masih bercanda nggak yang terlalu gimana. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 memang lebih bisa berkomunikasi begitu ya. Kamu melihat bahwa anak nomor 2 kan tadi katanya ada masalah anger issue gitu. Anger issue. Apakah karena perpisahan atau dari dulu memang anaknya karena tertutup sehingga dia punya anger issue? Kalau ini aku kurang bisa ngejudge ya, karena kan aku tidak lihat kalau yang waktu dia di Singapura gimana atau awal-awal mereka di sini gimana. Tapi kalau yang aku lihat itu kayak misalnya dia habis ngamuk, habis itu anak itu diem, dia datang misalnya nih, pernah kok ke aku juga ngamuk gitu karena aku suruh belajar, teriak apa segala macam. Aku diemin, nggak kita inin, dia datang. Cece Vina, I'm sorry, I'm showing you tantrum. Dia tantrum, dia ngaku. Ya, jangan kayak gitu lagi. Aku ngasih tahu kamu itu untuk kebaikan, supaya kamu tidak dimarahin Dedi, jadi nggak dimarahin Dedi dan sebagainya. Udah, nggak. Jadi kayaknya amarah yang nggak tersalurkan di rumah mungkin, karena saat itu dia bisa begitu karena ayahnya kebetulan lagi nggak di Jakarta. Jadi di rumah itu cuman aku, shadow teacher, kakek nenek dan mbak. Jadi mungkin dia jadi kayak lebih bisa ekspresif ya. Iya, jadi kalau yang aku aku ngelihatnya karyanya sepertinya nggak bisa menyalurkan emosinya, nggak tersalurkan dengan baik. Jadi di sekolah saat nggak ada kekangan tuh jadi kayak dia meledaknya di sekolah, hal kecil bisa ganggu dia gitu loh. Lebih gitu emosional. Sih. Jadi kalau bapaknya ada dia nggak seperti itu? Dia nahan sih, nggak mungkin yang kayak teriak gitu, nggak nahan sih. Itu kalau yang anaknya nomor 2 kayak gitu sih. Kalau yang pertama? Yang pertama tidak, ya nggak kenal waktu sih, maksudnya karena kan selalu dibela papanya juga. Maksudnya selalu ekspresif memang? Selalu ekspresif, memang ekspresif. Dan memang selalu ayahnya ini kan kalau yang aku lihat memang treatmentnya beda. Ke yang pertama itu kayak nggak pernah dimarahin, selalu jadi ya special treatment lah, kayak princess treatment banget. Kalau sama yang kedua agak ya keras lah. Oke. Jadi untuk dari bulan November sampai Januari akhir begitu ya, yang ngurusin anak-anak semua kayak rumah tangga, belanja grocery segala macam itu kamu. Kalau yang belanja grocery harusnya bukan kamu. Di awal-awal belum aku kok, di akhir-akhir. Tapi kalau anak semua aku yang pegang. Anak semua kamu yang pegang. Gak ada yang lain tuh ya selain shadow teacher? Boleh dibuktikan. Saya pastikan. Kamu? Saya pastikan. Saya sama shadow teacher. Di akhir tuh shadow teacher itu join di Januari. Baru dapat shadow teachernya masih tapi? Udah dipecat juga.
nggak ngerti kenapa. Oke. Nggak tahu kenapa. Gitu. Nah, apa ya sekarang yang membuat kamu akhirnya berada di sisi Ibu Emmy? Apa yang kamu lihat? Dari awal itu aku nggak terlalu gini, tahu dia rumah tangga punya masalah, but I don't care. Iya. My focus is on the kids. Iya. Tapi nggak bisa bohong kalau aku ada sisi kasihan. Tapi tidak aku tunjukkan dan tidak aku nggak bertindak apa-apa. Apa yang bisa aku lakuin? Ayo yalah damai-damai, kan nggak gitu juga, nggak bisa kan? Kenapa kamu kasihan? Bayi diusir kayak gitu tuh kayaknya nggak lumrah sih. Aku nggak pernah ngeliat kejadian kayak gitu sih. Dan memang karena kita kan bisa, aku ngerasainnya kayak Belum 1 bulan waktu itu. belum 1 bulan waktu itu. Dan sebenarnya yang banyak ngasih tahu aku justru bukan ibu, tapi bukan Bu Ami, tapi mbak-mbak yang lain. Masalah melahirkan dan sebagainya itu Bu Ami nggak pernah cerita. Bu Ami nggak pernah cerita bahwa dia melahirkan sendirian. Tidak. Bu Ami tidak pernah cerita bahwa pada saat dia melahirkan ada yang barbekyuan di rumah. Tidak. Yang cerita Mbak. Iya. Saya itu sebenarnya nggak pernah dapat apa-apa dari Bu Ami, tidak pernah dapat cerita apapun dari Bu Ami. Justru dengar terus berapa hari ya nggak pernah. Ya tetap aku nggak ngobrol kayak gimana. Cuman dari situ kayak oke, at least the least that I can do ya bantu dia supaya saat dia misalnya pun pisah dari anak-anaknya dia akan tetap dapat akses. Itu dong. Jadi I'm risking my career here. Aku personal assistant. Banyak orang yang mikir pasti kayak aku, kok lu personal assistant harusnya ngejaga dong, ini kan rahasia. Aku nggak spill apa yang tidak pantas, seingat aku ya, tidak pernah nge-spill apa yang nggak pantas. Dan dia kan smearing campaign duluan, bilang ke agency yang kontak aku untuk kerja sama dia kalau aku black magic, bahwa ini segala macam. I was like, Jadi kamu dengar sendiri tuh? Jadi ada, karena yang kebetulan yang orang agensi nanya kan, emang ada apa sih? Karena aku dengarnya kayak gini. Terus sama perusahaan, ya masalah black magic, katanya aku naruh mungkin kalau pernah baca chatnya juga kan ada di share sama Bu Ami, katanya aku itu Bu Ami itu nyuruh aku atau aku itu melakukan black magic untuk menyingkirkan perempuan itu supaya aku dinikahin. Why? Kenapa aku mau orang yang tidak bisa memegang komitmen untuk nikahin aku pakai black magic lagi? Itu satu. Dan kedua, katanya kan di podcast dia bilang kayak you hate your daddy and his assistant, you want me to kill him? Kalau kau mati siapa yang bayar aku? Itu loh. Kayak jadi itu yang part, jadi kayak wah ini kok jadi nggak bagus juga. Dan kemanusiaan aja sih sebenarnya kalau ke Bu Ami. Memang kasihan sih. Bu Ami kan nggak punya siapa-siapa di sini juga soalnya. Banyak kan bantuan yang dia dapat itu semua dari yang orang tua murid. Bener-bener ya sih sebenarnya banyak kan tuh dari orang tua murid sih, orang tua murid yang kasihan. Orang tua murid, iya, itu justru kasihan dan banyak membantu Ibu Emmy. Karena mereka tahu kalau Ibu Emmy bukan ibu yang baik, dan mereka juga taunya bukan karena bukan karena viral, bukan karena viral. Jadi Bu Emmy juga sebenarnya nggak pernah. Jadi akhirnya nyebar itu bukan karena Bu Ami nyebarin yang bukan. Kayak enggak. Jadi kayak ada satu orang tua murid yang kayak tolong gimana ya gini segala macam. Jadi dia kayak tolong dong ini. Jadi kayak mungkin mereka nyebarin, jadi akhirnya berbondong-bondong pada membantu. Bantuannya apa? Tempat tinggal. Bukannya Bu Emmy dikasih apartemen sama suaminya? Kan udah diusir. Kan tadinya Bu Ami tinggal di rumah nih. Habis itu dia diusir ke apartemen. Itu apartemen kamu yang nyari atau memang apartemen itu udah ada sebetulnya? Apartemen itu sudah ada, ditempati sama bapak dan aku memang lihat setiap datang ke sana ada sekretaris lainnya. Special assistant setiap aku datang sudah ada. Jadi sebenarnya Bu Ami itu sama bapak itu tukeran tempat. Gitu loh, bukannya. Jadi karena bapak tuh kan nggak nemuin, aku kan udah ngasih rekomendasi beberapa apartemen, tidak ada yang cocok. Jadi akhirnya bapak mutusin ya udahlah di sini aja lah. Oh ya, kamu bilang tadi kamu disuruh nyariin apartemen, kamu akan cari yang dekat, itu sebenarnya nggak ada yang cocok, sampai akhirnya dipakailah apartemen yang udah ada.
Yang udah ada yang tadinya ditempati oleh bapak, yang waktu kamu cerita awal-awal kamu konsultnya di apartemen itu. Terus habis itu baru datang ke rumah ketemu ibu. Oke, jadi ini tukeran nih? Iya, tukeran. Ibu dari rumah utama pindah ke apartemen. Oke. Dan pindahnya itu setelah melahirkan, anak itu kurang dari sebulan. Kurang dari sebulan. Terus pindah dari apartemen ini nih? Iya, dan yang di apartemen pindah ke rumah. Yang di apartemen itu siapa? Iya, kalau ya bapak. Oh. Setiap kamu ke rumah itu selalu ada siapa? Rumah utama. Ya. Ada bapak. Special assistant itu juga selalu ada? Special assistant ada. Semua sih, whole family. Whole family ya? Anak-anak pasti ada lah ya? Oke. Gitu. Itu yang kamu lihat kan, setiap kamu datang selalu ada dia lah gitu ya? Setiap aku datang pagi, setiap aku pulang pun dia udah ada. Pulang pun masih ada. Pulang pun dia masih ada gitu ya, oke. Nah terus habis itu dia diusir nih, sesudah anaknya diambil. Terus sesudah anaknya diambil. Anaknya diambil terus dia diusir dari apartemen itu. Iya. Dikasih duit enggak? Enggak. Dikasih tempat yang saya tahu enggak. Enggak. Kan janjinya katanya 6 bulan. Ya itu dia, makanya kayak masih 3 bulan lagi itu kan lumayan, 4 bulan lagi. Terus Bu Emi tinggal di mana? Ya tempat dipinjamkan tempat sama salah satu orang tua murid. Jadi Ibu Emi itu sekarang tinggalnya di tempat yang dipinjamkan oleh salah satu orang tua murid. Kayak pakai aja dulu, nggak apa-apa gitu. Dan orang tua murid ini nggak pernah tahu ceritanya dari Bu Emi? Enggak. Akhirnya pas jadi tahu dari orang tua murid lain, ketemu Bu Emi baru ngobrol, cerita. Tapi sebelum udah memberikan bantuan dulu baru kayak ngobrol. Ada apa sih gitu? Kenapa sih sebenarnya? Jadi tahu garis besar ceritanya mungkin dari orang tua murid lainnya gitu. Pada saat anaknya diambil tuh kamu pasti ada tahu dong itu kronologinya gimana? Bilangnya kan mau dijemput, mau ngelihat bayi. Udah lama nggak ketemu bayi. Itu lewat kamu tuh komunikasinya? Enggak, hari itu aku nggak dikontak sama sekali. Mungkin mereka sudah mempersiapkan perkara black magic ini kali ya. Jadi Bu Ami itu dikontak untuk kayak tukeran sama 2 anak laki-laki. Tapi ya yang datang cuman nenek sama cuman datang nenek sama anak pertama jemput. Oh, nenek sama anak pertama jemput bayi. Itu juga anak pertamanya peluk-peluk kok. Peluk-peluk siapa? Peluk-peluk Amy. Kamu ada di situ? Ada, ngelihat peluk-peluk. Terus ketawa-tawa. Terus Amy bilang kayak nginep di sini segala macam. Terus aku bilang, "Iya, nginep sini, nanti tidur sama aku, kita ngobrol sampai malam." Kayak gitu. Ya udah, akhirnya dari situ bayi nggak balik-balik. Jadi kayak dikerjain gitu. Ya dikerjain sih sebenarnya. Dan habis itu berapa hari kemudian kamu dipecat? Enggak, di hari itu juga. Hari itu juga kamu dipecat? Itu 21 Januari. 21 Januari pagi bayi diambil, hampir jam 6 itu datang ke apartemen bapak, corporate lawyer, orang Indonesia, sama bapak mertua. Datang ke rumah, ya itu, ngomongin itu, mecat dan ngomongin masalah black magic. Dia udah ngomongin masalah black magic tuh? Iya, tapi aku sudah nggak ada. Aku tahu semuanya dari Bu Ami dan chatnya juga dikasih lihat. Gitu. Kamu keberatan nggak dituduh melakukan black magic? Oh iya loh. Iya dong. Okay. Kalau mau pecat aja. Kalau mau bilang ya tinggal kan bisa bilang nggak cocok. Kenapa harus nyebarin berita yang nggak baik, nggak benar? Oke. Nah, kamu kemudian mendampingi Bu Ami juga ketika Bu Ami ingin melihat bayinya ketika mau vaksin. Kenapa? Bu Ami itu takut sejak itu tuh takut mau keluar rumah itu takut. Dia butuh ditemenin, takut. Tapi dan sebenarnya awalnya itu sebenarnya nggak ada niat untuk huru-hara sebenarnya. Bu Ami itu niatnya pas ketemu dia berhentiin, ayo kita ngomong. Maunya tuh seperti itu. Tapi namanya ibu ya, udah lama nggak ketemu anaknya, pas ketemu anaknya digendong sama perempuannya, jadi udah di luar kendali, kayak gitu. Sebenarnya nggak ada plan untuk langsung ribut huru-hara kayak gitu, sebenarnya nggak ada sih. Memang tujuannya itu tadinya mau supaya diomongin baik-baik, dan itu kan berapa jam itu setidaknya Bu Ami bilang kayak, gue mau susuin anak gue gitu. Tapi nggak dikasih? Nggak dikasih. Tuh. Nah makanya beritanya itu karena kan gini, akhirnya juga Bu Ami speak up kayak ke podcast gitu-gitu. Ini sebelumnya itu kita sudah upaya ke kedutaan, kita sudah upaya ke KPAI dan sebagainya. Memang tidak dapat hasil yang diharapkan, nggak sesuai harapan hasilnya.
akhirnya kita memang ya udah Bu Ami kayak mungkin udah harus ya udahlah ke media gitu loh, ibaratnya ke media dengan pertimbangan kayak dengan harapan supaya instansi-instansi yang punya kewenangan itu bisa bantu tujuannya. Nah, yang kita sempat kayak kan kita sempat juga ke podcastnya, ke beberapa podcast kayak ke Denny Sumargo, kita kontak. Ini emang jalan Allah sih. Akhirnya bisa ke Denny Sumargo itu. Jadi waktu itu kita punya teman beli kopi, ngelihat ada Ci Olive, terus dipanggil, Ci, terus gitu dikasih lihat, tahu nggak berita ini. Oh iya tahu, iya kita ngubungin dengan harapan gini, karena kan kita tahu audiensnya podcast itu kan nggak sedikit dan memang banyak membantu, dengan harapannya dapat bantuan supaya beritanya ini terlihat jadi aware gitu loh. Kita nggak yang Bu Emi itu kan orangnya introvert sebenarnya, jadi dia tuh nggak yang kayak mau cari panggung dan sebagainya. Memang tujuannya untuk dapat bantuan yang layak, supaya dapat akses. Iya, supaya dapat akses, supaya dapat bantuan dari instansi-instansi yang terkait. Akses bertemu anak-anaknya, akses memberi ASI buat bayinya yang masih 4 bulan. Kok bisa nggak ada yang bantuin ya? Kendalanya karena WNA katanya, kalau dari beberapa dari KPAI, dari kedutaan bilangnya karena ya kita hanya menerima laporan aja, jadi kayak bisa eksekusi ya, agak mengecewakan aja sih kalau buat aku. Nah, ketemu lah Ci Olive akhirnya bantu mungkin ke Densu, akhirnya barulah diiyakan membantu. Jadi itulah awal mulanya. Terus kita juga sempat ke kita juga sempat menghubungi Dr. Richard, cuma Dr. Richard kita tanya kan bisa nggak untuk share berita ini, kita udah kirim link, dia ngasih red card yang agak ratusan juta. Terus kita cuma jawab, oh ya oke, makasih, karena Bu Ami bayarnya juga pakai apa, kan nggak ada uang kan. Terus berapa lama baru dia nge-kontak lagi, ya Kak, ini yang mau diinterview orang Koreanya, bla bla bla, kayak gitu. Oh gitu ceritanya. Ya jadi kayak untuk yang Dr. Richard ya ada bayarannya, jadi kita mundur tapi akhirnya dikontak. Okay. Terus yang sisa-sisanya itu semuanya mengundang secara baik. Okay. Termasuk kafenya. Kamu bilang tadi Bu Emi itu sempat takut keluar. Kayak apa? Dia takutnya gini, kayak ada rasa takut kalau misalnya ketemu tuh harus gimana gitu loh, kalau ketemu di umum harus gimana, jadi dia tuh nggak berani keluar rumah sendiri, ngafen sebenarnya sekarang itu, apalagi sekarang ya, ditambah lagi sekarang. Sebelumnya tuh takut keluar rumah sendiri karena kalau misalnya gue ke mall ini ketemu, terus gue mau berusaha ngambil, siapa yang bantu? Orang harus gimana, takut gak bisa nahan. Dia sebenarnya banyak ketakutan karena dia warga negara asing. Iya, nggak punya siapa-siapa sebenarnya. Nggak punya siapa-siapa. Itu sebenarnya. Makanya kasihan sih. Jadi kamu mendampingi karena hati nurani, betul? Bisa dibilang seperti itu. Nggak ada suap ya? Tidak. Saya pastikan tidak ada. Selama saya bersama Bu Ami dari saya masih kerja sampai hari ini, saya tidak pernah menerima uang sepeser pun. Dan bukan cuma kamu, ada beberapa juga yang membantu dengan sukarela. Shadow teacher pun juga begitu. Tidak. Jadi kalau dibilang kita disuap, hati-hati. Davina, terima kasih untuk keterangannya. Sama-sama. Ini satu sisi lain yang kita dengarkan. Davina hanya bercerita apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan sudah banyak menyaring juga kata-katanya ya. Mohon doanya Kaven. Ini terima kasih buat Davina, orang Indonesia ya. Kamu memberi wajah yang baik untuk Indonesia. Amin. Sebagai perempuan yang peduli gitu ya terhadap warga negara asing yang sendirian di Indonesia, nggak tahu mesti cari bantuan kemana gitu ya. Bu Ami itu orang baik. Sehingga wajah Indonesia tuh jadi bagus gitu. Amin. Iya kan? Amin. Amin. Bulan Ramadan mudah-mudahan kabar baik juga buat bahwa perempuan-perempuan Indonesia tuh banyak yang baik. Banyak kok. Banyak. Iya kan? Banyak. Orang Indonesia baik-baik. Sebenarnya. Itu yang nggak baik berarti nggak benar. Itu oknum. Sorry.
Ya, gitu. kalau ada yang nggak baik itu kan oknum. Iya, oknum. Tapi kayak aku rasa semua ibu-ibu itu bisa ikut merasakan mau warga negara apapun dia, ya kan. Seorang ibu yang dipisahkan secara paksa sama anak-anaknya, sama bayi, ya, diusir dari rumah ketika belum 1 bulan melahirkan. Itu mau pakai alasan apa juga kayaknya nggak masuk akal deh. Setidaknya jangan bayinya lah disentuh. Itu satu-satunya punya dia yang pure dia. Jangan bayi, jangan anak-anak di bawah umur. Terutama bayi yang masih menyusuin terus diputus tidak bisa mendapatkan ASI ibunya tanpa ada alasan, tanpa ada keputusan hukum. Ya. Di negara manapun aku rasa ya itu juga hal yang tidak dibenarkan. Kalaupun sampai ada hukum yang membenarkan itu ya tanda tanya lah jadinya. Iya nggak sih? Iya, betul. Dan ini menimbulkan banyak kemarahan karena ini bukan cuma mewakili negara ini negara itu, tapi ini mewakili hak-hak perempuan, hak-hak seorang ibu. Betul. Gitu ya. Betul. Itu betul. Jadi terima kasih buat Anda semua yang membantu sesama, yang memprioritaskan kesejahteraan anak-anak gitu ya. Bukan memprioritaskan hal yang lain yang nggak ada kaitannya sama kesejahteraan anak-anak gitu. Kalau dalam rumah tangga menurut aku ya, laki-laki itu memang kepala rumah tangga. Dia harus kokoh kuat karena dia menjadi pelindung. Ya seperti Ibu Emi cerita bahwa menurut dia suaminya dulu itu adalah pelindung keluarga. Jangan sampai kemudian keluarga itu jadi kocar kacir. Anak-anak menjadi korban. Dan itu kan lukanya panjang dan lama. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jahat. Betul. Ya Vina, terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Terima kasih buat Anda semua ya. Mudah-mudahan puasa kita tetap jaga emosinya, tidak emosional. Amin. Walaupun Amin. Ini amat susah untuk tidak merasa ikutan emosi. Ya. Mudah-mudahan orang tuh selalu digerakkan oleh kebaikan. Betul. Gitu ya. Hidup itu cuma sementara. Harta itu cuma tipuan. Iya kan? Betul. Jadi orang-orang baik. Ingat kita hidup tuh sampai berapa lama sih? Gak tahu kan? Betul. Jangan sampai kita nggak di dunia ini dalam keadaan tidak baik. Kita ketemu lagi. Spill the tea. Okay then, let's spill the tea.